Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Hasanah yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan belajar kembali hadis-hadis pilihan dan kita akan belajar hadis keberapa ibu-ibu? Hadis ke 34. Baik, Ustazah Ummu Afgan boleh dibantu, silakan. Bismillah. Kita masuk ke hadis nomor 34. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقنوا مولاكم لا إله إلا الله رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talqinilah, bimbinglah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat La ilaha illallah." Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, jazakillah khair. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hadis ini diriwayatkan oleh dua sahabat. Yang pertama adalah sahabat Abu Hurairah, yang kedua adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dan Abu Hurairah ini dituliskan oleh Imam Muslim di dalam nomor hadis 917. Nomor hadis yang ada di kitab Sahih Muslim. Kalau ibu-ibu punya bukunya, maka dibuka di nomor 917 atau di halaman 630. Ya. Dan untuk hari ini, ibu-ibu, jikalau ibu-ibu belum memiliki kitab yang berbentuk kitab, maka diperbolehkan untuk kita mendownload ya kitab digital ya, dan itu sudah diperbolehkan ya untuk kita bisa mengambil faidah dari kitab-kitab yang disediakan oleh Mausu'atul Islamiyah atau di Maktabah Asy-Syamilah. Masya Allah ya, hari ini luar biasa teman-teman, ilmu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pengen belajar apa, tinggal ketik keluar ya. Bukan dari Mbak Google, bukan juga dari Chat GPT, tapi memang ada rujukannya, ada sumbernya. Dan di antara sumber yang bisa dipertanggungjawabkan kalau ibu-ibu mau melihat nas asli di dalam kitab-kitab Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, maka ibu-ibu boleh dibuka di sebuah situs web namanya Maktabah Asy-Syamilah. Ya, maktabah itu perpustakaan, Asy-Syamilah itu lengkap. Jadi perpustakaan yang lengkap. Ya, baik, sebagian orang-orang Indonesia sepertinya sudah menerjemahkan buku-buku yang ada di Maktabah Asy-Syamilah. Coba aja ditulis Maktabah Asy-Syamilah, nanti ada beberapa ikhwah yang sudah menerjemahkannya. Baik, setelah kita tahu bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, maka ada perbedaan ya sedikit apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan apa yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Di antara perbedaannya teman-teman adalah kalau yang Abu Hurairah di sini disebutkan seperti yang teman-teman lihat ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang-orang yang akan meninggal dunia dengan ucapan la ilaha illallah. Kenapa? Karena di dalam hadis Abu Sa'id disebutkan ya, terusan hadis ini
disebutkan bahwa fa inna man kana akhira kalamihi la ilaha illallah indal mauti dakhalal jannah. Barang siapa yang ketika akhir hidupnya Allah mudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, akan masuk surga. Nah, dari sini ibu-ibu kita bisa mengambil beberapa faidah bahwa sesungguhnya ketika kita tahu ada orang yang akan meninggal dunia, maka sebaiknya jangan dibiarkan sendirian. Ya, misal contoh, di tempat kita itu biasanya kalau ada pasien yang sudah gawat darurat, itu oleh pihak rumah sakit diletakkan di mana? Di ruang ICU. Dan di ruang ICU biasanya keluarga terdekat hanya diberikan waktu yang telah ditentukan. Nggih mboten? Adanya keterbatasan waktu untuk bisa menengok. Satu hari biasanya berapa kali? Kalau ibu-ibu punya pengalaman merawat berapa kali Bu Fikih? 2 kali. Diberikan waktunya berapa menit? 1 sampai 2 jam untuk menengok. 1 hari 2 kali. Dan itu pun kalau kita tahu kapan meninggalnya oke. Tapi kan kita tidak tahu. Maka ibu-ibu, jika seandainya pasien ini sudah lama di ruang ICU. Jadi kemarin tuh ada jamaah yang akhirnya istikharah gitu, minta sama Allah, ya Allah yang terbaik yang mana ini? Sudah lama karena beliau punya orang tua lama di ICU, sudah lama di ICU. Dan beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk, dan akhirnya apa? Akhirnya orang tua beliau dikeluarkan dari ICU, minta izin ke dokter, ya. Dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Karena memang ada beberapa pasien ibu-ibu yang kita tidak pernah tahu ya kapan kematian itu datang. Tapi biasanya dari jalur medis tuh misalnya ya sudah di apa tuh Bu? Namanya oh ini kayaknya sebentar lagi nih sudah tidak ada nih gitu ya. Walaupun nggak tahu pastinya kapan. Ya, yang tahu kepastian kapan seseorang itu meninggal dunia adalah Allah. Mereka hanya mengira-ngira saja. Ya, mengira-ngira saja kapan sepertinya waktunya sudah dekat misalnya gitu ya. Kapan kira-kira ini akan meninggal dunia. Tapi untuk lebih detailnya, lebih jelasnya kapan, di mana dan waktunya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang ya subhanallah ibu-ibu, kalau seseorang itu memang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat, maka mudah bagi Allah untuk mengantarkan orang ini ke tempat tersebut. Jadi begini contohnya. Dulu kami tuh ada jamaah yang sakit di Indonesia, sempat masuk ICU kemudian keluar opnam di Bangsal itu, membaik, akhirnya dimasukkan ke ruangan biasa. Setelah itu sempat keluar, ya. Dan ketika itu dia merengek-rengek minta ke dokternya diizinkan untuk pergi umroh. Subhanallah. Dan ketika berada di kota Madinah, subhanallah, Allah wafatkan. Subhanallah. Itulah caranya Allah mengantarkan seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang tersebut meninggal di kota Madinah. Maka dari itu ibu-ibu, nasihat untuk diri saya dan ibu-ibu semuanya. Kita tidak akan pernah bisa memilih kapan waktu Allah memanggil kita, kapan check outnya kita dari dunia ini. Tapi kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniakan husnul khatimah, agar kita diwafatkan di kota Madinah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, jikalau engkau bisa meminta kepada Allah, jikalau engkau bisa wafat di kota Madinah, kata Rasulullah SAW, maka wafatlah di kota Madinah. Itu pesan Rasulullah SAW. Ya,
mutu fil Madinah. Ya, mutu fil Madinah itu wafatlah di kota Madinah. Bagaimana caranya Ustazah? Kan kita nggak tahu. Ya, meninggal di kota Madinah, minta sama Allah, nanti Allah punya cara. Bagaimana caranya? Allah yang mengatur semuanya. Allah yang akan mengatur semuanya. Pernah juga ibu-ibu, saya mendapatkan sebuah kisah bahwa ada seorang akhwat, dia baru menikah. Kemudian tidak lama kemudian suaminya sedang kuliah S2 di Madinah. Ya, belum lama menikah dibawalah oleh suaminya ke Madinah. Di sana qadarullah ya sakit. Belum lama menikah, belum 1 tahun usia pernikahan mereka. Sakit, langsung masuk ke rumah sakit yang ada di kota Madinah, meninggal dunia. Padahal belum lama menikah dan belum punya anak juga. Ya, subhanallah, Allah tuh punya cara terindah untuk mengijabah doa hamba-hambanya. Maka mumpung masih dikasih waktu ibu-ibu, yuk kita minta kepada Allah. Allahumma ya Allah, wafatkanlah kami di kota Madinah. Ya, kalau doanya Umar, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi biladi nabiyyik. Lihat teman-teman, doanya Umar apa? Ya Allah, jadikanlah kematianku itu syahid dan wafatkanlah aku di kota Madinah. Kenapa kota Madinah yang dipilih oleh Umar? Karena barang siapa yang meninggal di kota Madinah, maka halal syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu-ibu tahu, di sana di rumah sakit yang ada di kota Madinah itu sudah disiapkan, subhanallah, orang-orang yang siap mentalkin. Ya, mentalkin dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sana itu dokter-dokternya tuh gercep gitu loh. Kalau memang sudah ada yang mau meninggal dunia, ditemani. Ya, dibisikkan. Kalau memang nggak ada keluarganya, pertama keluarganya dulu dipersilahkan. Kalau nggak ada keluarganya ya sudah. Ya, kalau nggak ada keluarganya yang menemani, berarti dokternya yang menuntun calon mayit ini untuk mengucapkan kata terakhirnya dengan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah teman-teman. Enaknya meninggal di sana itu, ketika mau meninggal ya ada yang nuntun, ditalkin dengan apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Bukan dengan kata-kata istighfar, ayo istighfar, gitu kan biasanya kadang begitu ya. Ada nggak ibu-ibu pernah dengar orang mau meninggal dunia disuruh istighfar? Ada, ayo istighfar gitu ya. Atau apa lagi? Atau misalnya disuruh sepenggal saja, bukan la ilaha illallah, padahal masih bisa la ilaha illallah. Tapi kita belum mencoba untuk ditalkinkan la ilaha illallah, kita ambil sebagian aja. Allah. Pernah ibu dengar itu? Pernah. Padahal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu la ilaha illallah. Bukan kalimat yang lain, bukan istighfar, bukan subhanallah, bukan alhamdulillah, bukan Allahu akbar, bukan penggalan lafzul jalalah, ya, bukan penggalan la ilaha illallah dengan mengucapkan lafzul jalalah, bukan. Tapi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah kita diminta untuk mengantarkan calon mayit ini dengan sebuah kalimat la ilaha illallah. Bu, saya diwasiatkan oleh salah satu guru saya, ya, diberikan nasihat oleh guru saya dari Yaman. Beliau menasihatkan saya ketika bertemu hajian kemarin. Beliau berkata kepada saya, ya Azizah, basahi lisanmu dengan banyak-banyak berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus ya. Kenapa ibu-ibu? Kata Syekh, ketika kita sering zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, maka kita berharap kepada Allah agar kelak ketika kita diwafatkan oleh Allah, lisan-lisan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan zikir tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwa kita itu akan diwafatkan dengan kebiasaan kita ketika kita hidup di dunia. Kalau kebiasaan kita bernyanyi-nyanyi, ya, joget-joget, nyanyi-nyanyi di TikTok, ya, khawatir pas malaikat Israel datang, pas lagi nyanyi-nyanyi, lagi joget-joget, ya. Dan ini sebuah penyesalan.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam harisan ala ummatihi fa arsyadahum ila kulli qaulin aw fi'lin fihi nafa'ahum. Disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, Rasulullah itu sangat sayang kepada umatnya. Sampai-sampai beliau arahkan umatnya sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya, baik dari perkataan beliau ataupun perbuatan beliau. Masya Allah. Kemudian Syekh mengatakan, wa fi hadzal hadis yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, ay quluha liman hadarathu naz'atul maut. Quluha, ucapkan kepada calon mayit ini ketika mereka sudah dekat dengan kematian. Waraddiduha, kata Syekh, waraddiduha itu diulangi sampai yakin bahwa calon mayit ini mengucapkan la ilaha illallah. Ketika sudah mengucapkan, sudah, tidak boleh diulang-ulang lagi, sekali saja cukup ya. Kalau sudah diucapkan, hatta yaqulaha wa sammahum sallallahu alaihi wasallam mauta li'anna al-mauta qad hadarahum. Kenapa Rasulullah SAW menyebut mauta? Karena ya kehadiran kematian akan sebentar lagi menyapa. Wa hadza irsyadun minhu sallallahu alaihi wasallam li ummatihi ila ahammiyati kalimatit tauhid fil hayati wa 'indal mamat. Lihat ibu-ibu, kata Rasulullah bahwa kalimat la ilaha illallah ini tidak tiba-tiba kita langsung menyuruh orang ini untuk mengucapkan la ilaha illallah, kemudian orang ini otomatis mengucapkan la ilaha illallah. Tidak. Tapi itu tergantung calon mayitnya. Kalau si calon mayit ini di dalam kehidupannya sudah menerapkan kalimat la ilaha illallah, artinya la ilaha illallah itu apa, Bu? Tidak ada ilah, tidak ada Rabb, kalau bahasa Indonesianya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan makna la ilaha illallah itu mengandung dua, ada tasbit atau as-sabat, ada nafyun, ada menetapkan, ada meniadakan. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah kita menetapkan yang kita sembah hanyalah Allah. Kita meniadakan bahwa tidak ada sesembahan yang wajib kita sembah, kita tiadakan, tidak ada kecuali sesembahan itu hanyalah Allah. Maka orang-orang yang ketika di dunianya senantiasa berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, atau boleh ditambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan juga mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, tidak menyekutukan Allah, meminta hanya kepada Allah dan menyembah hanya kepada Allah, maka orang ini akan dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau ada orang di dunia, ibu-ibu, ya nun sewu, zikir aja jarang-jarang, zikir muslim tapi jarang ya. Kemudian di dunia seringkali berbuat maksiat kepada Allah, menyekutukan Allah, meminta bukan kepada Allah. Pengen dagangannya laris, mintanya bukan kepada Allah. Pengen anaknya masuk ke sebuah universitas, bukan kepada Allah. Dia tahu bahwa Allah itu adalah zat yang wajib disembah, tapi mencari sesembahan-sesembahan lain. Maka orang-orang yang seperti ini dikhawatirkan ketika akan meninggal dunia, maka dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu yang diucapkan oleh calon mayit, ibu-ibu, ya ada yang melatar belakangi. Apa yang melatar belakangi? Amal-amal salih yang pernah ditanamnya. Kalau selama hidup di dunia dia banyak beramal, kalau selama hidup di dunia dia menjaga, tidaklah meminta kecuali kepada Allah, tidaklah menyekutukan Allah, maka Allah mudahkan jalannya. Tapi sebaliknya, kalau di dunia dia sering bermaksiat, sering melakukan dosa, melanggar syariat, menyekutukan Allah, maka ketika sakaratul maut datang, Allah persulit jalannya.
Ya, lisannya Allah tahan untuk tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini nasihat kita tunjukkan untuk diri kita masing-masing. Tidak usah kita memikirkan terlebih dahulu gimana orang lain, gimana kakak, gimana adik, gimana orang tua. Tunjukkan dulu pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita selama ini banyak berzikir dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir? Sudahkah kita menjadi manusia yang bertauhid? Sudahkah kita menyembah hanya kepada Allah? Sudahkah kita meminta hanya kepada Allah? Apakah amal-amal ibadah kita selama ini sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah? Kalau sudah kita lakukan, maka kita berharap kepada Allah. Semoga ketika suatu hari datang masanya, datang waktunya, kematian mendatangi kita, maka Allah permudah jalannya. Subhanallah. Bu, saya kenal dengan seorang wanita, seorang hamba Allah, yang Masya Allah, beliau berhijrah di usia beliau yang tidak lagi muda. Tapi ketika beliau berhijrah itu, Masya Allah semangatnya luar biasa. Saya kenal dengan beliau. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau sudah meninggal dunia. Beliau jadikan Masya Allah semangat ya, Masya Allah, rumah beliau untuk tempat bermajlis ilmu. Masya Allah. Beliau bertanya kepada para ustadz, kepada siapapun yang beliau temui dari orang-orang yang berilmu, bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya ini. Tapi beliau benar-benar bertanya karena ketidaktahuan. Bukan bertanya tahu hukumnya, tapi tetap bertanya. Itu pertanyaan yang tidak berkualitas. Jadi ketika kita bertanya tuh ibu-ibu diingat ya, kita itu tahu belum jawabannya. Oh, saya belum tahu jawabannya, tanya. Tapi kalau kita tanya kepada seseorang, kita sudah tahu jawabannya, tapi kita pengen membela diri kita dengan pendapat yang kita miliki, maka wallahi itu tidak baik. Ya, nah beliau itu hobi bertanya sesuatu yang memang beliau belum ketahui. Hobi membantu orang, Masya Allah, Masya Allah. Hobi memuliakan tamu, Masya Allah. Apa yang terjadi, Bu? Ketika beliau akan meninggal dunia, subhanallah, beliau tidak sulit untuk menghadapi sakaratul maut. Ya, kata yang menemui beliau ketika akan meninggal dunia, Allah hanya mengantarkan kepada beliau batuk. Kemudian beliau batuk dan beliau menghembuskan nafas terakhir dengan mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah, meninggal sudah. Subhanallah. Ini hadiah dari Allah. Lihat ibu-ibu. Dan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, ibu-ibu, maka ini berbanding lurus dengan niat yang ada pada diri kita. Ya, kalau selama ini kita beribadah, beramal salih, kita berzikir kepada Allah, kita beramal baik kepada sesama manusia, semuanya demi Allah Azza wa Jalla, demi mencapai ridhonya Allah, maka Allah akan kasih kemudahan. Kenapa ibu-ibu? Karena sesungguhnya ada orang-orang yang kelihatannya dia berilmu, kelihatannya dia baik, kelihatannya dia dermawan, tapi ternyata wal'iyadzubillah summa wal'iyadzubillah Allah hantarkan meninggal dunianya dalam keadaan su'ul khatimah. Kata para ulama, di antara penyebabnya adalah karena ada kesombongan di dalam hatinya, na'udzubillah. Karena pengen amal ibadahnya dilihat oleh orang lain. Ya, maka itu yang menghantarkan kepada su'ul khatimah. Jadi ketika meninggal dunia itu tidak mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Padahal zahirnya orang rajin berpuasa, rajin salat malam, tapi ternyata ada kekeliruan dalam niat. Ya, jadi ini perlu ibu-ibu menjadi bahan evaluasi diri kita masing-masing, dan ini adalah nasihat untuk diri saya, ya, introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita meluruskan niat kita untuk beramal sholih hanya ingin mencapai ridhonya Allah, atau ada niat-niat lain yang mungkin ya kita pernah berniat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Syekh mengatakan li'anna hadhil kalimah hiyal 'asimah lid-dammi fid dunya likulli man qalaha fa idza qalaha al-qadimu 'ala al-akhirah fa innahu yurja an takuna 'asimatan lahu min 'adzabil akhirah kama kanat 'asimatun min 'adzabid dunya wa yuhtamalu an yakuna amruhu sallallahu alaihi wasallam li'annahu mawdi'un yata'arradu asy-syaitanu fihi li'ifsadi i'tiqadil insan fayahtaju ila mudzakkarin wa munabbihin lahu 'ala at-tauhid. Kata beliau gini, ini perlu diperhatikan ibu-ibu. Orang yang senantiasa melibatkan Allah di dunia ini, kita kalau kita hidup melibatkan Allah, menggantungkan diri kita hanya kepada Allah, menyandarkan seluruh urusan kita kepada Allah, artinya kita meluruskan tauhid kita. Nggih mboten? Maka ini ditakuti oleh syaitan. Syaitan nih
musuh kita bersama. Syaitan berkata kepada Allah bahwa saya itu akan menggoda anak Bani Adam, ya. Tapi yang sulit untuk saya goda adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang menyandarkan semuanya untuk engkau, ya, hanya kepada engkau. Kata syaitan itu susah untuk diganggu orang-orang yang seperti ini, ya. Min ibadikal mukhlasin, ya, dari hamba-hambamu yang mukhlis, yang ikhlas. Nah, kalau syaitan saja susah mengganggu orang-orang yang ikhlas ketika berada di dunia, maka harapannya ketika kita akan meninggal dunia, kita termasuk orang-orang yang sulit diganggu oleh syaitan. Karena syaitan itu, Mbak, syaitan itu mendatangi setiap calon mayit. Jadi kalau kematian itu sudah mau datang, tuh syaitan itu, na'udzubillah summa na'udzubillah, syaitan itu mendatangi setiap orang yang akan meninggal dunia. Jadi ada kayak pertempuran gitu ya. Sampai Imam Ahmad saja, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, diceritakan bahwa beliau ketika akan meninggal dunia, karena kebiasaan beliau itu mengajar, kebiasaan beliau itu menuntut ilmu, maka beliau panggil putra tercintanya, Salih. Beliau bilang kepada Salih, ya Salih anakku, tolong bacakan hadis. Masya Allah, mau meninggal dunia masih belajar, mau meninggal dunia masih ingat hadisnya Rasulullah SAW, karena beliau seorang muhaddis, ya. Maka dibacakan di hadapan ayahanda beliau. Salih membacakan hadis-hadis di hadapan Imam Ahmad. Dan ketika kematian itu semakin dekat, maka Imam Ahmad mulai diganggu tuh oleh syaitan. Kata Imam Ahmad berkata, tidak, gitu ya. Terus tidak gitu. Terus ditanyalah oleh anaknya, kenapa wahai ayah engkau teriak-teriak tidak? Kata Imam Ahmad, ini aku belum selamat, aku masih diganggu syaitan, katanya ya. Saya meminta kepada Allah bahwa ini tuh tidak aku serahkan kepadamu gitu loh. Jadi setiap manusia ibu-ibu didatangi syaitan. Maka kita boleh berdoa ya, agar dijauhkan dari godaan syaitan ketika kita menghadapi sakaratul maut. Ya, syaitan pasti datang, tapi kita minta sama Allah, ya Allah, saya memohon berlindung kepadamu dari dicampakkan gitu ya. Ketika mendekati sakaratul maut itu, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang hadir. Ya, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari hadirnya syaitan ketika aku mendekati ajal dan dia mengganggu diriku untuk tidak beriman kepadamu. Ya, kita berlindung kepada Allah, subhanallah. Dan ini penting ibu-ibu, karena kita tidak tahu akhir hidup kita itu seperti apa. Maka kita perlu berjuang, berdoa kepada Allah, meminta. Doa ini terus kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, fa inna, kata Syekh, man kana akhiru kalamu la ilaha illallah indal mauti dakhala al-jannati yawman min ad-dahr wa in asabahu qabla dhalika ma asaba wa inna fa'ala ma fa'ala lakinnahu mata muwahhidan musaddiqan bidzalik fa sawfa nudrikuhu asy-syafa'ah yawmal qiyamah ba'da an yujaza ala a'malihi as-sayyiati bil 'adabi wa muqaddimatihi thumma yakunu min naf'in kalimatit tauhid an tukhrijahu 'anil nar. Subhanallah. Kata Rasulullah, orang-orang yang ketika di dunia dia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, maka kalimat tauhid ini, ya, perbuatan dia ini akan memberikan syafaat di akhirat. Makanya nanti ada orang-orang ibu-ibu di akhirat nanti yang langsung masuk surga. Semoga kita bagian dari ini. Amin. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan ini juga kita berdoa, tulis doa-doa kita, ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam surgamu. Bukan titik, ya masih koma. Apa yang kita minta? Ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Bukan hanya meminta surga saja, tapi tambahan tanpa hisab dan tanpa adab. Karena ada orang-orang yang dimasukkan dulu sama Allah ngicip, naudzubillah, adabnya api neraka. Ya, dimasukkan oleh Allah ke sana, plung, gitu ya. Nanti setelah di neraka, ya, di sana disiksa sesuai dengan kadar dosanya, sesuai dengan kadar maksiatnya, misalnya yang belum ditaubati, ya. Maka kalau dia ahlu tauhid, orang-orang yang beriman, ketika melakukan dosa besar yang belum ditaubati, kan kita sudah pernah belajar kan ibu-ibu, yang namanya dosa besar itu tidak bisa dihapus dengan puasa, yang namanya dosa besar itu tidak bisa dihapus dengan umroh,
Yang namanya dosa besar itu tidak bisa dihapus oleh seorang laki-laki dengan melakukan ibadah sholat Jumat dengan sholat Jumat lainnya. Tapi yang namanya dosa besar itu bisa dihapus dengan bertaubat. Kalau kita belum bertaubat, maka orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah, ngicip adab neraka, maka nanti dengan kadar dosa yang dia lakukan, disiksalah di api neraka, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan dari api neraka, dicuci dulu. Karena udah gosong, ya masuk ke dalam api neraka, dicuci dulu. Ada sungai untuk mencuci orang-orang yang calon-calon penghuni surga. Subhanallah. Dicuci, baru nanti setelah layak untuk masuk surga, baru Allah masukkan ke dalam surganya. Jadi kita memohon kepada Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana. Itu kita minta, ya Allah ampunilah segala dosa kami. Ya, dan bertaubat itu juga penting bagi kehidupan kita, karena sesungguhnya dosa-dosa yang kita lakukan tidak bisa Allah Azza wa Jalla hapuskan kecuali dengan kita bertaubat. Dan syarat-syarat dari taubat sudah pernah kita pelajari bersama. Baik. Nah, ini untuk diri sendiri dulu ya. Persiapannya banyak. Ada berapa poin itu? Perbanyak berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, gitu kan? Yang kedua, menjadi ahli tauhid. Ya enggak? Tidak menyekutukan Allah. Ya, tidak meminta kepada selain Allah. Kan itu kan persiapan kita. Nanti kalau kita berada di dekat orang yang akan meninggal dunia, maka yang perlu kita lakukan adalah kita dekati telinganya. Kalau ada karib kerabat kita sudah mau meninggal dunia, ibu-ibu jangan ditinggal, ditungguin. Kalau bisa bergantian, anak-anaknya itu, orang-orang terdekatnya, ya tetap menunggu orang-orang terdekatnya, dan itu gantian. Kalau misalnya ada yang mau ke toilet, gantian dulu, atau mau udur, mau makan atau apa, ada yang menggantikan. Kemudian didekatkan ke telinganya dan ditalkin, dituntun, bahasa Indonesianya ya, dituntun dengan ucapan la ilaha illallah. Tidak terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak. Ya, karena khawatir mayit tidak bisa mendengar dengan sempurna. Orang koma tuh Bu, itu bisa mendengar kok. Ya, belum lama ini ada saudara berarti ya di Cilacap yang sakit, ya masuk ke ruang ICU. Katanya kalau ada yang nengok, kata Jidah, kata ibu mertua saya itu, kalau ada yang nengok terus ngobrol, padahal itu koma keadaannya. Terus orang yang nengoknya bilang, saya fulana, nanti tangannya tuh bergerak, memberikan isyarat gitu loh. Ibu pernah nggak menemui orang yang koma? Ada di sini yang pernah berdampingan dengan orang yang koma, Bu Suatun mungkin pernah menunggu orang koma. Itu walaupun sepertinya nggak sadar, tapi mendengar ya, malah nangis. Subhanallah, lihat ibu-ibu nangis. Tahu siapa yang datang ya? Nggak, maksudnya nangis tuh gimana Bu Fikih? Iya, keluar air mata itu karena paham dengan yang diajak bicara atau gimana? Tapi keluar air mata. Ya, dan orang-orang yang koma itu ternyata mendengar ibu-ibu. Buktinya apa? Dia memberikan isyarat tangan gitu. Tangannya bergerak. Subhanallah. Tahu bahwa oh iya saya itu mendengar. Ya, subhanallah. Maka ini penting bagi kita untuk kita talkin orang-orang yang akan menghadapi sakaratul maut. Pelan-pelan didekatkan ke telinga, kemudian pelan-pelan. Ayo bismillah, yuk kita ucapkan la ilaha illallah. Berhenti sebentar dulu, ngikutin enggak gitu ya. Kalau belum, diulangi lagi. Belum lagi, diulangi lagi. Kalau calon mayitnya sudah mengucapkan dengan mimik la ilaha illallah, sudah cukup, selamat, dah. Enggak usah diulang-ulang lagi, ulangi lagi gitu ya. Belum keras gitu ya, jangan, sudah cukup. Yang penting kita paham sudah mengucapkan mimik-mimik dan sepertinya mimik itu la ilaha illallah, sudah cukup. Subhanallah. Subhanallah ibu-ibu, ada beberapa calon mayit itu yang subhanallah ya, subhanallah Allah mudahkan untuk mengucapkan itu. Subhanallah. Yaitu orang-orang yang masya Allah ketika di dunia benar-benar menjaga Allah. Itu Allah mudahkan jalan kematiannya. Subhanallah. Semoga Allah berikan kita bagian dari itu ya ibu-ibu ya. Amin. Baik. Kenapa, apa faidah kita menalkin orang yang meninggal dunia? Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, kata beliau,
bahwa mentalkin orang yang akan meninggal dunia ini faidahnya adalah bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita mentalkin mayit ini kita sedang mendapatkan pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena kita sedang menjalankan apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua, faidah yang kedua adalah agar akhir ucapan yang keluar dari orang yang akan meninggal dunia adalah ucapan yang baik, yaitu kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka bonusnya masuk surga. Berarti kalimat la ilaha illallah itu diumpamakan seperti gerbangnya ibu-ibu. Ya, kalau diawali dengan kalimat la ilaha illallah, maka insyaallah biidnillahi ta'ala episode-episode kehidupan yang selanjutnya akan mudah gitu loh. Baik itu di alam barzah maupun nanti di alam akhirat. Kuncinya di sini gitu loh. Makanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu mau masuk ya ke sebuah universitas atau mau masuk ke rumah, itu kan di antara yang kita pikiran ada kuncinya apa enggak gitu kan ya. Kalau rumah semegah apapun, jikalau itu tidak bisa dimasuki karena pintunya tertutup, ya sama aja kita nggak bisa menikmati. Tapi kalau kita masuk rumah, tahu dari mana kita masuk, ada alat untuk membukanya, kita bisa masuk rumah tersebut, kita bisa menikmati, maka inilah orang-orang yang berbahagia. Ya, sama orang yang meninggal dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka orang ini adalah orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Karena nanti setelahnya dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur. Ya, dia akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, kehidupan-kehidupan yang baik setelahnya, subhanallah. Sebaliknya, orang yang mendapatkan su'ul khatimah, na'udzubillah, summa na'udzubillah, dan kemudian dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka episode-episode kehidupan berikutnya akan mengalami kesulitan. Dia akan mendapati adab kubur, akan mendapati serentetan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, beliau berkata, kata beliau, talkinlah orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah, dan jika telah mengucapkannya maka jangan diulangi lagi, cukup sekali saja. Apa hikmahnya? Kata Ibnul Mubarak, kenapa kita ketika mentalkin orang yang akan meninggal dunia dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita nggak boleh mengulang-ulang kembali? Kata Ibnul Mubarak, di antara hikmahnya adalah agar seseorang ya ketika dia meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka berarti dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika diulang-ulang dengan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia mengucapkan di akhir kehidupannya bukan kalimat la ilaha illallah, maka ini justru akan menyengsarakan calon mayit ini. Jadi khawatir justru ucapan terakhirnya itu dengan kalimat la ilaha illallah misalnya, atau dengan kalimat lain, syaitan berusaha untuk merayunya. Ya, nanti yang dikhawatirkan bukan ucapan la ilaha illallah, tapi ucapan-ucapan yang lainnya. Ibu-ibu, subhanallah, kalau melihat orang mau sakaratul maut itu macam-macam, Bu. Kalau di dunia ini sibuk dengan dunia, sibuk dengan sawahnya, dengan ladangnya, sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan kainnya, sibuk dengan perniagaannya, maka ketika mau sakaratul maut, orang-orang yang terbiasa sibuk dengan dunia, yang ada tuh yang diucapkannya itu barang-barang dagangannya. Ya. Pernah ibu dengar kisah begitu? Saya pernah dengar. Jadi mau meninggal dunia tuh yang keinget apa? Kain gitu. Penjual kain. Ya. Yang keinget sawahku gitu. Ladangku berarti ini petani. Ya, tapi nggak semua petani begitu. Maksudnya orang-orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya dan terlalu mengejar dunia. Ya.
Jadi kita boleh ibu-ibu berusaha untuk mendapatkan dunia karena sesuatu dari ibadah itu membutuhkan dunia, tapi jangan jadikan dunia di hati kita. Cukup jadikan dunia di tangan kita dan akhirat di hati kita. Maka ada doanya, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablaghu ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu tujuan kita yang paling utama. Tetap tujuan kita akhirat. Tapi dunia itu hanya sebatas sebagai sarana kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu ya Ibu-ibu. Jadi waktunya salat ya salat, waktunya ngaji yo ngaji, waktunya berdagang yo berdagang, waktunya belajar yo belajar. Baik. Nah, setelah kita mentalkin la ilaha illallah, kemudian kita sudah ya Masya Allah mendapati dia mengucapkan la ilaha illallah, maka orang-orang yang di sekitarnya hendaklah menahan lisan-lisan untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak baik yang diucapkan bagi orang yang sedang menunggui calon mayit. Hanyalah ucapan-ucapan kebaikan. Nah, ini penting nih Bu. Berarti bagi kita nih orang hidup ya, kalau kita sedang menemani orang yang akan meninggal dunia, maka tidaklah kita mengucapkan kecuali kalimat yang baik. Rasulullah SAW mengatakan, idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya ketika kita mengucapkan sesuatu, maka pada saat itu malaikat hadir dan malaikat mengamini ucapan kita. Ibu lagi berada di sebuah ruangan di mana di situ ada calon mayit. Maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Doakan dengan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, mudahkanlah orang yang ada di depanku untuk mendapatkan husnul khatimah. Kata malaikatnya, amin. Gitu ya. Jangan kita justru waliyadzubillah ya, kita justru melaknat atau kita justru menyumpahi dengan kata-kata yang tidak baik, syukurinlah apalah, jangan. Ya. Tapi justru yang kita katakan adalah kata-kata yang baik. Maka bagi orang-orang yang menemani mayit ini dipilih orangnya seperti apa. Ya, kalau ada orang yang agamanya bagus, akhlaknya bagus, boleh mendampingi, terutama keluarga terdekatnya. Ya. Tapi kalau tidak ada nih, misalnya di negeri orang lain gitu ya, nggak ada orang, nggak ada karib kerabat karena jauh, maka yang mendampingi ini pilih orang saleh. Ya. Jadi kan kita nggak tahu meninggal itu kapan ya Bu ya. Jangan pernah kita berpikir, oh saya tuh meninggal nanti di desaku gitu ya. Kita juga nggak tahu. Kita minta sama Allah yang terbaik. Ya, kita minta sama Allah, ya Allah ketika saya meninggal dunia, mudahkan dalam sakaratul mautku. Ya Allah ketika nanti saya akan meninggal dunia, datangkan orang yang salih untuk bisa mentalkinku. Ya, itu doa di antara doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita pengen orang yang datang nanti adalah orang yang salih, yang menyolati kita, yang memandikan kita, yang mentalkin kita, maka yuk bismillah, selagi kita hidup cari teman-teman yang salihah, cari komunitas-komunitas yang baik. Karena teman-teman kita itu sebelum memberikan syafaat nanti di akhirat, maka teman-teman kita akan memberikan manfaat kepada kita kalau kita meninggal dunia. Akan menyolati kita ya, dan mendoakan kepergian kita. Nah, ini penting bagi kita untuk memilih orang-orang yang baik untuk mendampingi perjalanan kita dalam menuju alam akhirat. Baik. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan apa yang dimaksud dengan ucapan-ucapan baik bagi orang yang duduk di samping orang yang akan meninggal dunia. Kata beliau bisa dengan doa-doa kebaikan ya. Misal kita doakan tadi, ya Allah berikanlah fulanah ini, berikanlah untuk ayahku husnul khatimah. Ini boleh doa, didoakan kebaikan. Yang kedua, kita memintakan ampunan. Ya Allah ampunilah dosa adikku yang ada di depanku ini yang sebentar lagi meninggal dunia. Ya Allah ampunilah dosa kakakku. Ya Allah berikanlah hidayah. Tidak apa-apa. Di akhir penghujung itu Bu, kalau seandainya nih kita mendapati saudara kita belum diberikan petunjuk oleh Allah, kemudian kita ditakdirkan oleh Allah untuk menemani saudara kita di sisa-sisa penghujung hidupnya.
Ya, mau meninggal dunia kita yang dipilih untuk menemaninya. Maka ibu-ibu ikhlaskan apa-apa yang pernah ada di dalam hati kita. Misalnya mungkin kita pernah ada dalam hidup itu pernah disakiti lah atau apalah, diikhlaskan dulu, dimaafkan dulu. Biasanya kan kadang kakak beradik itu nggak rukun ibu-ibu ya. Nah, kalau kita pernah disakiti oleh kakak kita, adik kita, dan kita nanti ditakdirkan oleh Allah untuk menemani kakak kita atau adik kita, maka kalau sudah mendekati kematiannya, kita ikhlaskan. Maksudnya kita maafkan kesalahan-kesalahannya. Kasihan Bu, tetap itu adalah saudara kita. Dan kita memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk calon mayit ini, untuk saudara kita karib kerabat ini. Jangan lupa didoakan, semoga Allah berikan hidayah. Ya Allah, ampunilah dosanya beliau. Ya Allah, beliau selama hidup bermaksiat kepadamu, ampunilah dosanya ya Allah. Ya Allah, sayangilah dia ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah ya Allah. Terus, boleh nggak orang hidup mendoakan orang yang mau meninggal dunia? Boleh. Kalau Allah ridho, Allah dengar doa kita di penghujung hidupnya, dikasih hidayah oleh Allah. Subhanallah. Dan dia mendapatkan husnul khatimah karena doa orang yang masih hidup. Subhanallah. Jadi, Masya Allah ya ibu-ibu, yang namanya hati itu terkadang ya, perlu kita minta sama Allah agar dilapangkan, gitu ya. Betul, saya merasakan ya bagi teman-teman atau bagi diri saya mungkin ya yang pernah disakiti oleh saudara ya tidak mudah untuk langsung memaafkan. Tapi ingatlah bahwa kalau kita punya dendam, kalau kita punya sesuatu apa sih istilahnya belum kita maafkan di dalam hati itu, nanti keburukannya akan sampai juga ke kita. Dan apakah kita nggak sayang ibu-ibu kepada saudara kita yang sudah berada di detik-detik terakhir kematian? Kalau sampai kita tidak mendoakan, subhanallah, balik lagi ke kita. Sekeras apa hati kita? Tanya diri kita masing-masing. Ya subhanallah. Baik. Kemudian ketika kita menemani orang yang akan meninggal dunia, maka orang-orang yang di sekitarnya itu dianjurkan untuk tidak banyak bersuara. Jadi yang mereka perlukan itu ketenangan. Agar tidak bercampur suara-suara talqin itu dengan suara-suara lain. Subhanallah. Subhanallah ibu-ibu, hidup tenang itu luar biasa. Ketenangan itu sesuatu yang kita inginkan. Kita hidup tuh pengen tenang apa mboten Bu? Pengen. Ya. Kadang menepi dari hiruk pikuk dunia keramaian tuh sesuatu yang kita butuhkan. Maka ketika kita akan menghadap Allah, ya kita juga butuh ketenangan. Kita butuh sesuatu yang bisa menjadikan kita fokus untuk mendengar. Ya, maka dari itu di sini disebutkan oleh Syekh bahwa hendaklah bagi orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak meninggalkan banyak suara. Ya, kalau bisa yang mentalkin cukup satu aja. Ya, tidak banyak orang. Baik. Nah, setelah nanti yang meninggal dunia, maka apa yang perlu dilakukan? Sudah tahu itu meninggal dunia, dokter dipanggil ini sudah meninggal dunia, ditutup matanya. Ya, siapa yang menutup? Kita. Ya, yang ada di dekat mayit. Subhanallah. Jadi disunahkan memejamkan mata orang yang baru saja meninggal dunia. Dan ini bagian yang harus kita pelajari. Setelah kita memejamkan matanya, kita doa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'al qabrahu rawdatan min rawdatil jannah. Kita doakan. Mendoakan kebaikan untuk mayit. Dan yang ketiga adalah mengikat dagunya agar tidak terbuka, teman-teman. Diikat dagunya, naikin ke atas, diikat pakai tali. Ya. Karena nanti kalau sudah sampai kaku itu sulit. Ya. Terbuka nanti, dan ini kondisinya tidak baik. Ya subhanallah. Baru setelah diikat dagunya agar tidak terbuka, ditutup dengan kain. Ya, ambil kain, ditutup dengan kain. Dan dianjurkan untuk bersegera mempersiapkan mayit untuk persiapan berikutnya. Ya, persiapan berikutnya apa ibu-ibu? Dimandikan. Ya, dan tata cara memandikan mayit, ya, ibu-ibu sudah pernah belajar kan? Ya, dimandikan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita sudah pernah belajar. Setelah selesai dimandikan, siap untuk dikafani. Dan kain kafan yang dianjurkan adalah kain kafan yang berwarna putih. Ya subhanallah. Sudahkah kita menyiapkan kain kafan kita ibu-ibu? Wallahu ta'ala a'lam. Ya, bolehkah kita menyiapkan kain kafan kita? Boleh. Tapi masanya kita nggak tahu. Kita meninggal di mana? Yang perlu kita persiapkan itu bukan kain kafan terlebih dahulu, tapi amal solih. Dan itu bagian dari bekal yang akan kita bawa nanti sampai ke alam akhirat.
Baik, setelah dikafani ibu-ibu baru siap untuk disolati. Subhanallah. Dan bagi kita yang masih hidup, di antara yang perlu kita pelajari adalah bagaimana tata cara menyolati jenazah. Ini penting banget. Tolong digarisbawahi. Menyolati jenazah ini bagian dari ibadah. Barang siapa yang menyolati jenazah dengan mengharap ridho Allah, maka ia mendapatkan pahala 1 gunung. Subhanallah. Maka kita juga sudah pernah belajar ibu-ibu. Apabila kita takziah, kita lihat ada mayit di situ, maka yuk bismillah minta sama Allah dikuatkan diri kita untuk bisa menyolati jenazah. Karena itu pahala yang banyak. Ada di depan mata, masa yuk kita duduk-duduk saja. Ya subhanallah. Orang yang merugi itu orang yang sudah Allah tunjukkan di depannya ada amal soleh yang harus dikerjakan tapi nggak ngapa-ngapain. Itu orang merugi. Ya, sudah tahu di situ ada pahala 1 gunung. Tapi kita belum digerakkan hatinya oleh Allah untuk sholat. Ya, maka ini rugi. Jadi kita ibu-ibu yang perlu kita pelajari adalah tata cara menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah, kalau jenazahnya laki-laki itu akan berbeda ya doanya nanti dengan ketika jenazahnya wanita. Begitu pula ketika jenazahnya anak-anak. Maka doa yang kita haturkan, doa yang kita panjatkan untuk mayit juga berbeda. Jadi ibu-ibu luangkan waktu ibu-ibu untuk membaca kembali tentang bagaimana tata sholat jenazah dan doa apa saja yang dibaca apabila jenazahnya itu laki-laki, doa apa saja yang dibaca apabila jenazahnya perempuan, dan doa apa saja yang dibaca apabila jenazahnya anak-anak. Apabila kita di dunia ini sering menyolati jenazah, maka kita berharap kepada Allah semoga suatu hari kelak ketika kita posisinya sudah menjadi jenazah, Allah gerakkan hati orang-orang untuk menyolati kita. Gitu ya. Kan al jaza'u min jinsil amal. Ya subhanallah. Bu, subhanallah ibu-ibu. Orang yang paling beruntung, orang yang paling berbahagia adalah orang yang ketika sudah menjadi jenazah, Allah gerakkan hati orang-orang yang bertauhid kepada Allah sejumlah 40 orang untuk menyolatinya. Karena 40 orang yang bertauhid kepada Allah dan menyolati jenazah kita, maka mereka akan Allah jadikan sebagai orang yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Subhanallah. Dan ini penting. Kenapa kita itu sekarang banyak bergaul dengan orang-orang yang Masya Allah yang mentauhidkan Allah? Tujuan utamanya apa, Bu? Biar nanti kita kalau meninggal dunia kita ada yang menyolati. Ya. Gimana Ustazah kalau kita meninggalnya di Masjidil Haram? Wah, Masya Allah, itu ribuan orang nyolati, Bu. Kalau kita meninggalnya di Masjid Nabawi gimana Ustazah? Di Madinah disolati di Masjid Nabawi. Masya Allah, itu kebahagiaan tersendiri. Masya Allah. Tapi tidak semua ya ibu-ibu. Orang yang meninggal di Madinah itu dikubur di kuburan Baqi. Enggak semua. Karena pernah kami dapati ada jamaah yang meninggal dunia di Madinah, qadarullah tidak bisa dikubur di Baqi. Dikuburnya di mana? Dikuburnya di dekat tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi tapi di luar Baqi. Ya. Dan kita berdoa kepada Allah semoga suatu hari kelak ya bukan hanya saja kita diwafatkan di kota Madinah tapi kita juga dikubur di pekuburan Baqi. Karena di pekuburan Baqi itu ada kuburannya istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Rasulullah yang berjumlah 11 semua dikubur di pekuburan Baqi kecuali 2. Siapa mereka yang tidak dikubur di pekuburan Baqi? Ibunda Khadijah dikubur di pekuburan Ma'la dan Ibunda Maimunah dikubur di sebuah tempat namanya Sarif, itu tidak jauh dari miqat yang berada di kota Mekah. Ya, kalau ibu-ibu pernah dengar namanya Masjid Aisyah. Ya, kuburannya Ibunda Maimunah tidak jauh dari situ. Masya Allah. Dan semuanya dikubur di pekuburan Baqi. Ya, saatnya kita mulai kencangkan doa-doa kita. Apa di antara doanya tadi Ibu? 1 poinnya. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. 2, apa Bu? Diwafatkan di kota Madinah. 3, dikubur di pekuburan Baqi. 4, apa? Dimudahkan ketika menghadapi sakaratul maut. 5,
disolatkan oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah. Masya Allah, kan itu jadi syafaat tersendiri. 6, ini juga kita doakan, dikuatkan, Allah kuatkan orang-orang yang ditinggal oleh kita. Berdoa ibu-ibu. Kita nggak tahu nih, kita meninggal dunia, nggak tahu orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita tinggalkan, mereka itu dikuatkan apa enggak. Maka kita berdoa sama Allah, ya Allah, kalau saya meninggal dunia, semoga Engkau kuatkan orang-orang yang saya tinggalkan. Saya pernah ceritakan, Bu, ada seorang anak mahasiswi yang datang ke rumah itu, dia bingung sampai nggak lulus kuliahnya. Bingung kenapa? Karena setiap hari ada bisikan, nanti kalau kamu meninggal dunia duluan, gimana dengan ayah ibumu? Kalau ayah ibumu meninggal duluan, gimana dengan kamu? Terus saja. Sampai mungkin kalau subhanallah, kalau tidak kuat ya stres. Ya. Alhamdulillah setelah Allah berikan hidayah, Allah berikan kesempatan kepada beliau untuk memperbaiki, menuntut ilmu, memperbaiki agamanya. Alhamdulillah akhirnya beliau lulus juga dari kuliah. Ya alhamdulillah. Maka ini bagian dari yang sangat penting untuk kita pelajari ibu-ibu. Kuatkan tauhid kita, kuatkan kedekatan kita kepada Allah, kencangkan doa-doa kita, karena sesungguhnya Allah akan mengijabah doa-doa hambanya yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik waj'al mautana fi biladi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alil Qur'ana syafi'an lana yaumal qiyamah waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fiikunna jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.